Jadi kan nanti ujiannya tuh hari Sabtu ya, jam berapa ujiannya? Jam Oh. 10, Kak. Oh iya, pagi. Jadi kalau rekursif itu kan basically kayak function atau prosedur, tapi dipanggil di dalam si function atau prosedurnya gitu kan. Nah, gunanya itu apa sih rekursif? Gunanya tuh biar si programnya tuh lebih singkat. Walau sebenarnya kadang kalau kita ngerjain kan pasti kayak nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu ngaruh. Tapi ini tuh ngaruh kalau misalnya untuk program-program yang skalanya tuh besar, yang skalanya tuh panjang gitu. Kayak kalau misalnya pakai cara biasa tuh bakal panjang, tapi ada program-program yang kalau misalnya pakai rekursif itu lebih singkat. Ini kayak salah satunya yang jam bakteri di lab ini. Jadi ada orang yang lagi mengamati perkembangan bakteri A. Jadi itu dia kelipatan. Dari awalnya itu 2, jamnya itu dihitungnya mulai dari 0, terus habis itu dia awalnya tuh jumlahnya 2, setiap jamnya dia berkelipatan nambah lagi jadi 2 lagi, jadi 2 lagi, jadi dari 2, dari 4, 8, dan seterusnya. Terus kayak biasa, ini kan dia rekursifnya pakai function ya. Jadi itu kemarin di soal, di soal tugas yang di LMS ada tuh yang rekursifnya pakai prosedur bukan pakai function. Itu tuh sebenarnya bisa juga, jadi nggak harus selalu function. Tapi kita bikin dulu ini ya. Jadi ini kita bikin function buat ngitung bakteri. Coba aja kita tulis aja bakteri deh. Terus ini kan bakterinya tuh bakteri A, jadi kita tulis variabelnya dulu A, integer. Terus ini, lupa, ini ini input dan outputnya jangan lupa ya guys. Kalau nanti ujian, takutnya dosennya ada yang pas ngoreksi itu lumayan ketil, jadi yang kayak gininya tuh harus ditulis gitu, ada yang kayak gitu. Outputnya ini jam integer. Terus ini kan kita nge-returnnya jam itu berarti integer juga. Terus habis itu kita mulai algoritmanya. Kira-kira ini tadi yang udah ngerjain, kebayang nggak ini gimana algoritmanya? Jadi ini karena dia mulainya dari 0, ini bisa langsung aja kita masukin ke if A-nya itu kurang dari sama dengan 2. Karena kan kalau kurang dari sama dengan 2 dia nggak kehitung kan, nggak ada apa-apanya. Jadi bisa langsung, ini bisa langsung return jam. Habis itu if-nya kita end di sini. Terus habis itu di luar if kita return lagi si bakterinya, kita panggil functionnya. Terus habis itu di dalam sini si halo, masih kedengeran nggak sih suara aku? Oh iya, sinyalnya jelek. Kedengeran. Oke. Sorry. Terus habis itu ini jadi kita panggil si bakterinya. Nah, variabelnya ini adalah A dibagi 2 dan juga jamnya nambah 1. Karena jadi dia jamnya bertambah 1. Karena dia setiap jamnya kan nambah nih kelipatannya. Nah, itu dia. Terus habis itu, ini jangan lupa juga kemarin aku lihat di tugas function prosedur dan rekursif, masih ada yang suka lupa bikin main-nya. Nanti kalau misalnya pas lagi ininya, itu tetap harus bikin main-nya ya guys. Tapi tergantung soal sih, jadi kan nanti kalian tuh ujiannya kebanyakan tuh emang soal cerita kan. Nah soalnya tuh kadang super panjang juga, jadi kalian perhatiin ininya, soal-soalnya, karena kayak
urutannya misal urutan mengecil atau membesar, genap ganjil gitu-gitu tuh jangan lupa diperhatiin soalnya takut nilainya berkurang gara-gara itu kan sayang ya. Ini tinggal berarti kan kita masukin A. A itu kan masukin jumlah bakteri pada saat itu kan. Nah, kita kan nyari jamnya. Jadi berarti yang di-input tuh A. Nah, ini tuh kalian bisa juga perhatiin dari ISFS karena ISFS tuh kalau ngerjain kayak dulu di Pengpro itu kan suka ada ISFS kan, itu initial state dan finished state. Itu tuh kalian perhatiin itu juga karena itu tuh kadang clue-nya tuh ada di situ, clue harus ngapainnya dan clue variabel itu kadang suka ada di situ. Nah, terus di sini di-assign jam si bakteri itu di-assign ke variabel, tapi nggak kayak gini juga boleh. Sini A dan 0. Kenapa 0? Karena mulainya pertamanya kan si bakterinya tuh 0. Jadi kita pakai 0 di sini variabelnya karena jamnya dimulai dari 0. Terus habis itu tinggal kita print aja. Nah, ini pas di print baru jamnya kayak gini. Tapi kalau misalkan mau lebih singkat, bisa juga langsung, bentar kita ganti warna biar ini. Bisa juga langsung kayak output jam 0 kayak gini juga boleh supaya lebih singkat. Jadi tuh sebenarnya kalau ngerjain kayak gini ada satu dan kayak caranya tuh banyak. Cuman kayak gini aja. Jadi bisa bermacam-macam cara dan kalian boleh explore pakai cara-cara lainnya sebenarnya selama masih sesuai syarat. Jadi kayak waktu pas tugas function atau apa ya kemarin lupa. Itu tuh ada yang nggak boleh pakai import math. Tapi ada yang tetap masukin import math itu jangan ya guys karena takutnya sama dosennya nanti malah nggak dihitung. Terus abis itu ini nanti aku bakal share notulensinya jadi gak apa-apa nanti aku share aja kalian gak usah screenshot. Terus selanjutnya aku bikin yang pola bintang ya. Nanti jadi pas di akhir kalau mau nanya baru nanya supaya sekalian dulu semuanya. Terus pertama pola bintang ini tuh sebenarnya ngapain? Dia tuh ngeprint bintang tapi cuman angka ganjil. Jadi kadang kan kalau print pola asterix itu kan ada yang bintangnya satu bintang, ada yang bikin pola asterix itu kan kadang bintangnya 1, 2 dan seterusnya gitu kan 1, 2, 3 sampai bawah. Tapi yang kali ini kayak gitu juga, cuman bedanya itu cuman di angka ganjil. Jadi misalnya inputnya adalah 5. Jadi cuma 1, 3 sama telat banget lagi bintangnya 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 1 sampai 5 aja sesuai inputnya. Terus abis itu kebayang kan ya. Jadi kita coba bikin dulu. Yang ini adalah function apa ya istilahnya, function star. Di function star ini cuma satu yang inputnya itu adalah si n-nya, berarti input n integer. Nah ini tuh dia bisa jadi bentuknya tuh kayak kalau yang ini aku pakai yang prosedur. Jadi prosedur tapi ada returnnya tapi di return kosong. Itu tuh masuknya tetap prosedur tapi at some point ada beberapa dosen yang mungkin gak ngebolehin pakai ini. Jadi kalau misalnya emang ada returnnya tapi return kosong itu boleh diganti aja sama print error atau print apa gitu. Jadi returnnya itu tuh sebenarnya cuma buat menuhin syaratnya aja. Bentar ya supaya kebayang. Kita bikin dulu. Jadi yang if kan ini kan syaratnya kan dia harus lebih besar dari 0 kan angkanya. Nah misalnya kita bikin berarti kan dia nggak boleh nih n-nya lebih kecil sama dengan 0. Nah ini kita kan ada yang suka gini nih, mungkin kalian sering lihat yang kayak gini tuh di ChatGPT ya, suka yang kayak return gitu. Nah ini tuh sebenarnya ada beberapa dosen yang mungkin suka nggak ngebolehin karena beda aja sama yang di kampus. Jadi bisa aja kalian tinggal output input tidak sesuai.
bisa kayak gini. Jangan lupa pakai tanda kutip karena kalau mau ngeprint ininya harus kayak gitu. Habis ini syaratnya aja. Terus habis itu kita bikin if lagi. Ini if buat nentuin apakah inputnya ganjil atau enggak. Jadi inputnya adalah n, cara nentuinnya kan di mod ya, di modulus n modulus 2 itu. Kalau misalnya dia enggak sama dengan 0, berarti dia ganjil. Nah di dalam ininya ada loopnya, loop buat ngeprint si asterisknya. Aku lupa bikin ininya, sebentar kita bikin tambahan variabel dulu. Kamus ada pakai i aja deh supaya gampang ya. Ini integer. Terus habis itu selama i-nya itu 0, terus habis itu i-nya kurang dari n, do. Nah di sini tuh bisa juga sebenarnya tuh i++, cuman biar lebih ini kita pakai ini i++ ya. Nah ini tuh. Tapi supaya lebih ini kita bikin pakai to do aja. I sama dengan 0, to, and, do. Terus habis itu di sini kenapa pakai pseudo tuh kadang emang confusing kalau misalnya kalian biasa ngodingnya pakai Golang atau pakai Python terus tahu-tahu pakai pseudocode tuh kadang emang rada kagok di bagian kayak gininya. Tapi bisa juga langsung i sama dengan 0 to n. Jadi dari 0 ke n itu kita output si asterisknya. Ini anggap aja asterisknya ya. Terus habis itu kita n4. Habis itu di sini boleh tambahin kayak print, misalnya kalian mau nambahin spasi atau gimana itu boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Habis itu di sini tinggal and if. Nah di luar and if-nya ini kita kita panggil si start-nya lagi tadi buat lanjutin ke yang sebelumnya. Jadi kan yang ini nih, yang bagian ini itu kan ini kan baru yang n kan. Nah buat yang n-2, n-4-nya atau kayak dari 5 ke 3 ke 1-nya itu kan belum dihitung lah istilahnya. Jadi di sini kita panggil lagi si start, terus habis itu variabel di dalamnya adalah n, tapi n-nya n-1 supaya dia turun ke belakang-belakang. Jadi kan dari 5, kalau n-1 kan berarti 5 nih pertama ya, terus habis 5 berarti 4 di sini. Kalau misalnya 4 berarti dia nggak ini, berarti dia nggak memenuhi syarat yang ini nih, yang mode 2. Jadi kan dia nggak di-run gitu kan, nggak ada output apa-apa. Terus setelah itu kita end programnya, end function, end procedure, sorry. Nah di sini habis itu kita panggil di main-nya. Tapi kalau kayak gini kalian bikin main atau enggak itu tergantung soalnya. Tapi menurut saran aku kalau misalnya waktunya masih waktunya masih ada, nanti pas ujian coba di iniin aja, coba dibikin aja mainnya. Karena kadang kalau misalnya dosennya rada ini, takutnya dikurangin gitu nilainya. Jadi kalau di mainnya ini berarti tinggal kamus and integer, ini dibedain aja supaya nggak bingung. Terus habis itu kita input n-nya, kita terima inputan n-nya, makanya di sini n-nya adalah input. Terus habis itu kita tinggal panggil deh print, kita tinggal start n. Kenapa di sini nggak pakai print lagi? Karena printnya udah di sini yang asterisk itu print di sini. Jadi yang ini udah nggak usah pakai print lagi karena cukup di yang si prosedurnya aja. Terus selanjutnya aku lanjutin ke yang nomor 3 dulu. Baru nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya. Baru ini karena kita 2 kali 45 menit, jadi sampai sekitar jam 11.30. Tapi kalau misalnya nanti materinya udah beres dan kalian mau udahan atau TW ke kampus karena mau kelas juga, itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau misalnya pun mau lanjut dan nanti ada pertanyaan setelah responsi, boleh titip
nanya ke Fayat atau minta nomor aku dari Fayat, nanti bakal aku jawab kalau misalnya aku sudah visible dan lagi bisa jawab, aku jawab secepatnya ya teman-teman. Oke, nomor 3, ini tuh terdapat sebaris hewan di sebuah kebun binatang yang diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya ini ada kelinci sebelahan sama kerbau sama buaya dan seterusnya, terus mereka tuh bayangin aja mereka pakai name tag nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus hewan yang berada di posisi ganjil, hewan yang name tag-nya itu posisi ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya itu bayangin punya kaki 2. Terus habis itu hewan yang berada pada posisi genap, posisi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya itu punya kaki 3. Padahal kan gak ada ya hewan kaki 3 tadi. Gak apa-apa deh. Ini ceritanya soalnya nanti di pas calo itu tuh most likely soalnya lebih panjang dari ini dan soal cerita. Jadi itu lebih ke gimana kalian berusaha ngeimplementasiin si function atau prosedur atau rekursif itu ke soal ceritanya. Tapi pasti di soalnya tuh pasti dikasih keterangan kayak buatlah function atau gimana buatlah function yang mengembalikan bla 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 atau buatlah prosedur yang akan mengeluarkan apa gitu misalnya. Tapi emang kebanyakan pas kemarin tahun lalu sih pas aku itu soalnya tuh lumayan panjang-panjang, jadi harus bukan panjang-panjang sih kayak ya cerita aja kayak dulu pengpro, jadi pretty much kayak gitu, gak jauh beda. Jadi yang pertama kita bikin function buat ngitung kaki ya, berarti aku bilang aja function ini soalnya nggak lengkap. Ya ampun, aku kirim soalnya nggak lengkap, maaf ya. Pantesan aku baru sadar. Jadi tuh gini, ini tuh function yang mempunyai, sorry aku tulis aja. Ya ampun. Jadi kan ini dia ada yang kayak gitu kan. Nah ini tuh kita disuruhnya adalah hitung jumlah dari kaki hewan dari nomor 1 hingga N. Nah ini tuh gimana maksudnya? Maksudnya kayak misalnya misalnya aku input nomor 3, berarti aku jumlahin dari 1 sampai 3. Misal nih ya, kita bikin permisalannya dulu supaya kebayang kalkulasinya kayak gimana. Jadi misalnya aku inputnya tuh 3. Berarti aku hitung hewan baris dari baris ke-1, urutan kedua, urutan ketiga. Hewan baris ke-1 itu kan tadi posisi ganjil, itu kan kakinya 2. Jadi kakinya 2, yang genap itu kakinya 3, yang ganjil itu kakinya 2. Nah, kita itu jadi jumlahin ini 2 tambah 3 tambah 2 berarti tandanya 7. Nah, ini dia yang kita misal inputnya itu 3, berarti outputnya itu 7 karena kita ngitung jumlah kakinya. Dan kakinya ini kayak gini terus ya. Kalau ganjil selalu 2 dan kalau genap selalu 3, nggak nambah. Terus habis itu pokoknya intinya kita ngitung dari 1 sampai N. N-nya itu input si usernya. Jadi kita bikin dulu function kaki hewan. Terus habis itu di sini kita di sini tuh boleh pakai variabel apa aja, dan kalaupun kalian punya approach yang berbeda ke soalnya itu boleh dan nggak masalah sama sekali. Jadi kita langsung aja ke sini. Ini posisinya aku iniin pakai baris kali ya atau urutan ya supaya lebih mudeng. Urutan deh. Jadi variabelnya aku pakai urutan ini integer, dan dia itu adalah input doang. Jadi lupa inputnya. Dia adalah input. Habis itu di sini nanti dia tuh outputnya adalah integer juga karena kan outputnya tuh ini kan si jumlah kaki-kakinya ini. Oke, jadi pertama kita bikin syarat yang sebenarnya ini tuh syarat tidak tertulis, tapi kalau kalian mau nambahin boleh supaya lebih programnya tuh runningnya tuh lebih jelas gitu. Tapi kalau nggak dimasukin juga biasanya nggak apa-apa sih. Tergantung ada test case-nya atau enggak. Jadi yang pertama kita masukin if urutan itu urutan 0 itu sama dengan 0, dan kita return
0. Kan sebenarnya ini kayak syarat yang enggak ditulis di sini kan, kayak ini kayak opsional, syarat opsional gitu. Habis itu ini if yang beneran masuk ke si kalkulasinya, ini tuh jadi kita pakai urutan, kita pertama tuh ngitung urutannya tuh dia ganjil atau genap. Jadi kita misalnya urutannya itu kalau di yang approach yang aku pilih ini, aku milih dulu dia tuh ganjil atau genap. Jadi kalau misalnya dia ganjil, aku akan kalau misalnya dia ganjil, aku bakal nambahin 3 ditambah ininya. Sebentar, supaya kebayang ditulis dulu. Jadi ini aku ngitungin dia apakah ganjil atau enggak dulu. Aku pakai mod 2. Kalau misalnya di mod 2 itu dia ganjil, berarti kan dia tidak sama dengan atau not. Boleh ya dua-duanya. Not 0 dan nah di sini tuh bisa langsung di return 2 ditambah apa tadi nama programnya, kaki hewan. Ininya adalah urutan min 1. Kenapa urutan min 1? Supaya yang mundur ke belakang-belakangnya. Tapi ini tuh jadi approach-nya adalah aku pakai ini dulu, syarat ini dulu, syarat ganjil genapnya dulu, buat tentuin dia tuh posisinya tuh di ganjil atau di genap. Terus kalau misalnya dia posisinya di ini dia apa namanya, ini kan berarti di ganjil. Nah di ganjil tuh ini returnnya 2 karena dia nanti tuh jadi tinggal ditambahin kakinya kan 2 kan. Jadi yang di ganjil karena kakinya 2, kita masukin 2, terus kita tambahin ininya karena repeat. Karena nanti ininya tuh ditambahin karena dia dipanggil terus repeat terus gitu, looping terus. Jadi gitu deh, semoga kebayang ya. Terus habis itu ini akhirnya kita selain ini kan udah yang ganjil, habis itu kita yang genap. Kalau yang genap itu langsung aja berarti return 3 ditambah sama ini atasnya, cuma bedanya di 3 dan 2 nya aja. Udah. Terus kita bikin mainnya yang mana kind of optional, tapi kita tetap bikin aja supaya buat belajar juga sekalian. Jadi ini kita program hitung kaki hewan. Terus habis itu kita pakai n sama dengan integer. Nah, kita input n-nya, n itu yang tadi yang 1 atau berapapun. Terus habis itu kita tinggal panggil, bisa supaya lebih singkat langsung di output aja. Output kaki hewan. Kaki hewan n gini. Terus habis itu n program. Ini lupa n function. Nah, ini tuh tadi soal rekursif. Contoh-contohnya sih belum semua banget, tapi kira-kira kalian udah kebayang belum jadinya gimana si rekursif ini? Semoga udah kebayang lah ya. Tapi kalau ada mau pertanyaan, boleh silahkan langsung ditanyain aja supaya aku bisa jawab ataupun bisa lanjut ke soal yang ininya, yang apanya namanya, yang lainnya. Kira-kira mau ke function dulu nggak apa-apa nggak supaya si functionnya juga lebih ini, lebih ngerti dan lebih paham. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya boleh, kenapa? Jadi kan berarti nanti kalau seandainya kita ngerjain itu, fungsinya yang inputnya itu diperhatiin sama dosennya? Nah itu tuh jadi tergantung dosennya. Jadi ada dosen yang kayak ketil dan semuanya tuh harus perfectionist lah ya istilahnya. Tapi ada juga yang kalau gitunya tuh nggak terlalu diperhatiin. Cuman menurut aku si input outputnya itu kalaupun kalian masukin sebagai latihan aja. Jadi aku personally nggak tahu penilaian rubrikasinya kalau CLO itu tuh dinilai atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian paham dan bisa, menurut aku ditulis aja supaya lebih kelihatan kayak, oh ternyata dia kayaknya ngerti deh gitu.
Karena kalau gitunya, takutnya ada dosen yang kayak gitunya tuh pengaruh besar ke nilai si input outputnya. Tapi selama variabelnya jelas dan nggak tahu-tahu ada variabel-variabel dari luar, itu menurut aku sih aman-aman aja harusnya. Tapi lagi itu ada di dosennya, bukan di aku gitu. Kalau setahuku Function itu Kak nggak make kayak input gini Kak, yang make itu prosedur. Itu tuh dua-duanya tuh tetap jadi kalau si prosedur kan, kalau si input kan aduh sorry kok ini banget sih. Jadi kan kalau misalnya si function kan emang yang di output kan maksudnya yang di return itu ya. Karena dia ada yang di return jadi nggak pakai input outputnya. Tapi kalau misalnya mau ditulis sok aja, tapi kalaupun nggak ditulis kalau di function nggak apa-apa. Karena kan tadi ini yang di function mana ya, itu kan juga nggak ditulis kan outputnya, karena dia emang nanti bakal nge-output si ininya. Ini kayak yang di start ini nih, takutnya nih yang inputnya ini ngaruh. Tapi kalaupun kalian gak tulis gak apa-apa, karena itu aku kayak reminder aja. Gitu Kak. Oke Kak, makasih Kak. Iya ya. Terus ini aku mau sekalian review yang function gak apa-apa ya, yang soal kelompok waktu itu masih inget gak? Kita bahas aja, kalian gak apa-apa gak bahas yang itu? Aduh. Bentar. Ini aku bakal bahas yang tugas function yang minggu-minggu lalu ya, supaya ini. Kira-kira kemarin masih ada yang inget gak sih tugas function yang kelompok kalau nggak salah? Yang permutasi dan kawan-kawan. Ini masih ada yang kemarin tuh yang permutasi itu masih lumayan banyak yang salah, jadi kita bahas ya supaya lebih pakem aja. Ini tuh tugasnya adalah mencari nilai faktorial dan permutasi. Ini tuh karena kemarin ada yang kepleset salah-salah sedikit, jadi kita bahas supaya lebih ini aja. Jadi masukannya inputnya adalah X dan Y, dua-duanya integer. Terus habis itu outputnya itu adalah 3 nilai. Outputnya itu adalah 3 nilai. 2 nilai pertama itu adalah X faktorial, yang ini adalah Y faktorial. Satu lagi itu adalah X permutasi Y. Untuk X lebih dari sama dengan Y, atau Y permutasi X, atau Y permutasi X. Y permutasi X ini syaratnya kalau misalnya X-nya kurang dari Y. Contoh masukannya kan kayak gini. Masukannya misalnya ada 1 dan 7, kan 2 kan X dan Y. Keluarannya itu adalah 1 faktorial, 7 faktorial, dan juga ini, kalau ini kan karena X-nya kurang dari Y, jadi Y permutasi X. Y permutasi X itu 7, 1 permutasi 7 itu 7.
Jadi gitu. Coba kita langsung ke algoritmanya ya, karena ini function. Sebenarnya tuh function sama prosedur itu bedanya cuma di function tuh ada return-nya doang. Cuman si function dan prosedur dan rekursif itu nanti ke depannya tuh bakal kepake kalau misalnya lanjutannya tuh kan ada struktur data ya abis ini. Nah kayak gitu-gitu tuh bakal kepake di praktikumnya kalau misalnya ada. Jadi ya ini tuh kayak ground basic untuk programming ke depannya. Jadi pertama kita langsung aja masuk ke function faktorial. Di sini kita pakainya X doang soalnya jadi kita ngitung si faktorialnya itu emang cuman buat si X. Karena di faktorial itu tuh jadi di function ini tuh supaya nggak bingung aku bikin ini aja kali ya A. Jadi kan misalnya faktorial A integer. Habis itu ini kita outputnya itu integer. Nah di sini kita nge-return final state-nya adalah return factorial X. Dari X. Nah ini tuh dia pertama kita punya total. Total itu tuh kita anggap aja jadi hasil akhir ya. Total itu integer. Sorry lupa pakai kamu. Total itu integer. Habis itu kita bikin loopingnya. Di sini sama i juga nih, ada i pakai i juga. Jadi pertama kita bikin loopingnya yaitu for i-nya mulai dari 0. Terus habis itu for i-nya mulai dari 1 karena dia bolehnya dari 1. Habis itu bentar. Salah. Ini tuh adalah totalnya lupa belum aku inisiasi. Total itu mulainya dari 1. Total mulai dari 1, habis itu dia baru kita mulai loopingnya. For i-nya itu kita assign ke n to 0. Jadi dari si yang kita inputnya lah istilahnya ya. Inputnya kok n sih x. Sorry banget sumpah kenapa ya. Ini kita pakai a. For i-nya tuh a ke 0. Kita lakuin total sama dengan total dikali i. Ini tuh buat ngitung sih faktorial karena jadi di dalam sini itu misalnya kita input 3, faktorial kan berarti 3 dikali 2 dikali 1. Nah ini tuh kenapa dia sampai 0 supaya totalnya tuh kehitung semua. Jadi kayak ini jadinya 6 gitu. Terus habis itu ini kita end function ya. Ini yang pertama function faktorial. Terus kita yang kedua. Yang kedua itu ngitung permutasinya. Nah, yang permutasi ini pakai X, Y, terus habis itu dia integer. Inputnya, terus ini outputnya integer lagi. Terus habis itu final state-nya adalah dia return nilai permutasi dari X dan Y. Nah, kalau buat kemarin tuh jadi aku lihat di permutasi ini, di program ini yang salah itu di permutasi. Jadi gini, permutasinya itu pertama kita bikin kamusnya dulu nih. Nah itu tuh kemarin ada yang bikin 3 program kalau nggak salah jadinya. Terus tapi nggak apa-apa karena approach-nya juga banyak selama hasilnya sama, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya selama kalian bisa milih yang lebih minimum effort, pilih yang lebih gampang, tapi selama hasilnya sama sih sok aja yang mana aja. Jadi pertama kita bikin kamusnya dulu, kita misalnya pakai total X buat nanti totalnya, ini total Y, terus habis ini hasil akhir permutasinya. Semuanya integer. Nah, terus kita hitung lagi, kita langsung masuk ke algoritmanya. Jadi yang pertama itu kita ngitung total Y, total Y itu dari faktor real Y. Ini faktorial itu dipanggil yang atas ini ya. Faktorial Y, terus habis total X
kita panggil dari faktorial X. Terus habis itu udah selesai kayak gini, kita masukin syaratnya, syarat yang ini. Syarat yang ini dan ini, itu kita masukin di sini di if. Jadi if X lebih dari sama dengan Y kan ya tadi. Habis itu dan berarti hasilnya adalah permutasi dari, kan ini tadi yang X sebenarnya berarti X permutasi Y kan ya. Berarti caranya itu tinggal total X, yaitu faktorial X, sama aja. Itu tuh, habis itu kita panggil faktorial X min Y. Karena ini jadi faktorial X min Y, karena X permutasi Y. Jadi di sini dipanggil nih, faktorial X min Y, karena di sini X permutasi Y. Gitu ya. Terus abis itu, buat di sini ini udah beres yang if yang pertama. Habis itu kita lanjut pakai habis itu kita lanjut pakai else if, karena belum semua else if X kurang dari Y, itu kita masukin dan hasil sama dengan total Y dikurangi faktorial Y min X. Y min X itu karena kita panggil faktorial yang di atas lagi, kita panggil Y min X karena ini Y permutasi X. Karena ini Y permutasi X, jadi yang ininya faktorial Y min X. Tunggu, ini kurang jelas ya tulisannya. Nah, ini kan udah semua nih, tinggal kita and if, terus kita balikin hasilnya. Ini habis itu kita and function, terus kita gabungin di satu program utama di mainnya. Di sini pertama mainnya itu, jadi kita manggil di main ini tuh tinggal ini sih, tinggal manggil aja. Jadi di sini program permutasi, judulnya gak harus ini ya, bisa apa aja. Tab kamusnya adalah berarti pakai X, Y yang di atas tadi, total X, total Y, dan juga permutasi P aja lah ya biar singkat. Terus habis itu ini integer. Nah, di sini kita kan scan-nya tadi 2 angka ya, kayak di sini inputnya masukannya 17, jadi berarti kita harus inputnya adalah 2 XY. Habis itu kita tinggal panggil aja total X sama dengan yang pertama tuh kan total tuh tadi faktorial, berarti ini faktorial X, total Y berarti faktorial Y. Terus habis itu permutasi P, kita singkat P aja, kita panggil dari ini ya, yang function permutasi. Langsung permutasi. Nah, di dalam sini tetap X sih. Habis itu kita tinggal output. Ini supaya pas di outputnya itu nggak panjang, jadi di-assign dulu kayak gini. Tapi kalaupun nanti enggak juga nggak apa-apa. Ini outputnya total X, total Y, dan juga permutasi. Terus di end program. Ini kira-kira kebayang nggak ya? Maksudnya ngerti nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Dari yang permutasi dan faktorial. Terus kita kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke bahas soal yang lainnya yang kemarin. Ini ada yang kepleset dikit juga di Fibonacci, kalau kalian ingat kita bahas ya.
Pertama ini tadi nomor 5, ini masih function. Nah sebenarnya tuh aku nggak dapet soal yang tahun lalu tuh pas aku ujian Alpro itu nggak dikembaliin kertas jawabannya, jadi aku nggak bisa bahas yang dari tahun lalu, tapi kayaknya emang beda sih. Jadi ini adalah jumlahkan deret Fibonacci dari suku pertama sampai dari U1 sampai UN. Terus habis itu masukannya 1, ini kebayangkan lah ya, udah ini pasti masukannya adalah integer X misalnya, terus habis itu ini outputnya, kenapa? Share screen-nya nggak kelihatan, Kak. Oh, sorry, bentar. Ya, Kak. Ini udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Jadi tadi kita Fibonacci, nah outputnya itu berarti misalnya yang dia Fibonacci, misalnya jadi outputnya adalah 1 tambah bla 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 sampai N. Nah, kita masukin tabel ini ya, tabel contoh masukan koran. Misal masukannya 12, kebanyakan deh, misal masukannya adalah 4, berarti keluarannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan salah, dia tuh dari 0. Kalau ini Fibonacci berarti tinggal 0, 1, 2, berarti kalau salah, maaf, lupa. Kalau Fibonacci itu berarti dia 0, 1, 1, 2. Terus habis itu kalau misalnya masukannya 7 nih supaya lebih kebayang, berarti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini yang kayak bentuknya tuh kayak tree gitu sih Fibonacci. Semoga kebayang ya. Jadi kita langsung aja kasih programnya. Pertama kita bikin function Fibonacci. Di function Fibonacci ini dia pakai n integer. Habis itu ini integer juga outputnya, returnnya. Habis itu kita bikin kamusnya dulu. Kamusnya pakai ABC aja lah ya. ABC I integer. A itu buat si kenapa ini dia emang variabelnya banyak dan emang rada pusing karena dia kan khusus ya, bukan yang deret kayak 1, 2, 3, tapi dia kan 0, 1, 1, 2, 3, 5 gitu kan. Jadi deretnya adalah yang ini ditambah yang ini, yang ini ditambah yang ini, yang ini ditambah yang ini gitu kan. Jadi dia emang rada confusing, jadi makanya variabelnya rada banyak kita siapin. Variabelnya ada berapa ini? 4. Jadi yang pertama kita assign dulu semuanya. Yang pertama itu aku lupa, ini butuh satu lagi deh kayaknya, total. Nah ini pertama kita assign dulu total itu 0. Nah ini tuh bisa disingkat jadi total A, ini itu 0, dua-duanya tuh mulai dari 0. Terus habis itu B itu mulai dari 1, karena B tuh jadi inilah pokoknya di sini. Terus habis itu jadi kita langsung bikin for-nya aja. For I sama dengan 2, I sama dengan 2 ke N. Itu I sama dengan 2, kenapa dia I sama dengan 2 di sini? Karena ini tuh sebenarnya mulai dihitung bangetnya tuh dari 2. Ini kan 2 tambah 3, ke 3 tambah 5, ke 5 tambah 8. Jadi dia di situ tuh 2. Habis itu kita assign C-nya itu. Kita ubah jadi A plus B. Misalnya C itu berarti 5, jadi 3 ditambah 2, itu kan ya. 5, 3 ditambah 2, B itu jadi A.
A itu jadi C. Karena jadi dia maju kan, dia moving forward. Habis 2 tambah 3 jadi 5. Ininya tuh diubah. Ini misalnya kita dari ini A, B, C. Ini misalnya pertamanya gitu. Terus ini ditambah ini C-nya, terus habis itu C sama dengan A plus B kan. Berarti ini 3 tambah 2. Nah, setelahnya B-nya itu diubah ke A dan A-nya itu jadi C. Karena maju ke depan sini. Jadi kita habis itu mulai C kedua, saya kita anggap aja C selanjutnya. C selanjutnya itu berarti adalah si C ini. Bukan C selanjutnya, sorry. Jadi A selanjutnya atau A2 itu dari C, terus B-nya itu dari yang tadi. Langsung deh, jadinya 5 tambah 3, jadinya mungkin bisa jadi 8. Nah, itu semoga kebayang ya ininya, kalkulasinya. Tapi intinya sih kayak gitu. Jadi dari sini, tapi kita belum beres. Dari sini habis A ini jadi C, total mulai dari 0 kan, total ditambah C. Jadi yang ini totalnya dari 0 ditambah C yang ini. Habis itu kita tutup dulu N4 dan kita return. Yang di return adalah totalnya. Habis itu kita end function. Nah, ini tuh udah beres. Sebenarnya kelihatannya kan pendek dan simple, tapi emang mikirnya harus rada ulet kalau yang si Fibonacci ini kan emang muter-muter parah. Terus kita bikin mainnya ya di sini. Program F aja lah ya, biar nggak pusing. Kita tinggal kita bikin A deh, A sama hasilnya integer. Habis itu kita bikin algoritmanya. Ini basically tinggal nge-input karena di sebelah sana tadi belum input A, terus habis itu assign hasilnya ke Fibonacci, ke function Fibonacci-nya, terus ini N, dalam sini tuh A, terus habis itu tinggal kita output hasilnya, habis itu kita program. Jadi sebenarnya ini tinggal input dan outputnya doang sih Fibonacci ini. Kalau di mainnya pretty much gini si Fibonacci. Kurang lebih kebayang nggak kalian? Ada yang mau ditanya dulu? Kalau mau ditanyain boleh aja ya. Terus kalau belum ada, mungkin aku sambil lanjut ke prosedur. Abis itu kita bahas yang tugas kelompok rekursif, supaya rekursifnya lebih pakem lagi. Dan karena soalnya dari LMS, pretty much tuh gak bakal beda-beda, cuman mungkin bakal lebih panjang aja soalnya. Karena kadang kayak yang kadang kan kalian suka ada, pernah gak sih ngerjain quiz yang soal diskon kalau nggak salah, atau itu pernah. Nah itu tuh soalnya tuh kayak gitu kebanyakan. Aku juga dulu sempat dapet yang kayak gitu, tapi emang lebih ribet aja. Ini sambil aku cariin soal yang prosedur ya. Tadi udah function, jadi sekarang yang prosedur yang rada banyak susah itu yang rada susah itu adalah kemarin tuh kan ada yang soal ini ya, tracking. Nah ini kita bahas ya. Takutnya ada lagi pas ujian nanti. Kemarin tuh di yang tracking ada beberapa yang salah tracking prosedur. Kalau kalian inget di week berapa ya, kayaknya waktu itu Pak Bambang bilang. Jadi kayak gini nih. Ini adalah prosedur
tracing. Nah ini tuh sebenarnya aku nggak tahu bakal ada atau enggak, tapi jaga-jaga jadi kita bahas aja. Jadi misalnya dia ada prosedur B misalnya, prosedur B. Di prosedur B ini kita isi titik-titik kosong aja. Terus habis itu algoritmanya B plus C. Ini adalah C A, B, C misalnya. Terus habis itu ini ada program. Terus habis itu ada program tracing. Ya, 10. Habis itu dipanggil aja prosedur B-nya. Kita panggil prosedur B kapital. Habis itu ininya A, berarti 10 outputnya. Nah, ini tuh jadi ini adalah program basisnya. Habis itu soalnya gini, kita tuh harus kira-kirain apa isi dari baris ke baris yang ini. Kira-kira outputnya tuh bakal apa? Kalau misalnya apa outputnya jika ini tuh kayak waktu itu kalian pernah ngerjain kalau misalnya inputnya adalah B, C, integer. Terus habis itu kalau misalnya inputnya adalah B, integer, in-outnya C, integer. Terus habis itu kalau misalnya inputnya input-outputnya B, C, integer. Dan satu lagi kalau misalnya in-outnya B. Oh beda deh, yang ini C-nya in. Nah ini kemarin lumayan banyak yang kayaknya mungkin masih bingung. Jadi gini, pertama kita kerjain yang A itu kan dia inputnya B, C. Jadi gini, kita bikin tabel kali ya, bukan tabel sih. Cuman gini, perubahan variabel dan juga tampilannya. Kalau misalnya si B-nya itu berarti kan kalau misalnya ini A-nya 10 kan. Nih, A-nya 10. Di sini A-nya 10. Bentar kita garis bawahi A-nya 10. Kalau misalnya A-nya 10, berarti B-nya sama dengan B kan di sini nih. B plus C. Berarti 10 plus 10. Kenapa 10 plus 10? Karena si B itu kan B plus C. Jadi dari C itu A plus B plus C. Jadi itu ini emang sebenarnya ada confusing, tapi semoga kebayang. Habis itu yang C. Jadi B itu at first, pertama-tama B itu 10. Karena B itu ini 10. Tapi karena inputnya jadi BC, B-nya itu jadi 20. Gitu. Terus kalau misalnya C-nya itu awalnya juga 10. Karena jadi semuanya tuh awalnya 10 basicnya. Tapi karena dia di input BC di sini di input BC, di sini juga jadinya si C-nya itu 40. Dari mana? Dari A plus B plus C. Jadi A plus 20 plus C-nya 10 jadinya adalah 40 karena 10 tambah 20 tambah 40. Yang ininya 10 tambah 10 jadinya 20. Habis itu kita lanjut ke yang B. Yang B itu kan inputnya B, outputnya C. Jadi berarti
tampilan akhirnya adalah 10. Sorry tadi lupa. Ini tampilan akhir total si output A-nya, berarti A-nya adalah 10. Oke, fokus lanjut ke yang B. Kalau misalnya dia A-nya itu berubah jadi 40, A-nya itu kan awalnya emang 10 ya. Kita tulis dulu semuanya A-nya, B-nya awalnya semuanya 10, 10. Nah, A-nya itu awalnya 10. Terus A itu bakal berubah jadi 40. Karena B-nya itu di input, C itu bisa jadi input output. 40. Terus B-nya yang ini jadi 20. C-nya jadi 40. Sama 10, 20. Sorry, kok 40 sih? 10, 20, 10. Ini 10, 10. Yang A itu karena total semuanya jadinya 10, 20, 10. Jadinya tampilannya yang B outputnya bakal jadi 40. Si A ini ya, si output A-nya. Habis itu lanjut ke C. C itu kan tadi yang keluar input outputnya B, inputnya C kan. Jadi kita langsung aja A-nya kan awalnya 10, kayak biasa, kayak awal. Terus dicoret karena dia berubah. A-nya jadi berapa? A-nya jadi 20. Terus B-nya jadi 20. Terus C-nya jadi berapa? C-nya jadi 20 tambah 10 tambah 10. Karena ini 20 tambah 10 tambah 10. Jadi C-nya jadi 5. Kok salah bentar. C-nya harusnya C-nya itu adalah 50 dari 20, 20, 10. Tampilan itu kan ini balik lagi ya. Tampilan itu output A. Jadi ini yang A-nya berapa? A-nya salah. A-nya 20 ini. Jadi tampilannya 20. Terus kita lanjut ke D. D-nya itu sama lagi. A-nya mulai dari awalnya 10. Ini perubahannya ya. Ditulis A-nya mulai dari 10. Kayak gini. Habis itu A-nya tuh dari 10 berubah jadi berapa sih? Kan tadi yang di atas tuh, jadi tuh sebenarnya yang D tuh lanjutan dari yang atas. Jadi ini tadi 20, ini 20, ini 50 gitu kan. Tapi karena dia berubah lagi nih, sekarang B sama C dua-duanya jadi input output. Jadi kita ngapain? Jadi kita ganti. Ini semua salah. Bukan salah, ini semua harus dirombak. 10 berarti ini 20 tambah 20 tambah 20, ini semua jadi 60. 60, 60. Dari dua-duanya ini dari 20 tambah 20 tambah 20. Jadi akhirnya tampilannya adalah 60. Nah, ini soal tracing, tapi nanti aku nggak tahu bakal ada atau enggak. Cuma ini latihan aja. Jadi basically tuh kalian lihat programnya, terus lihat udah lihat programnya, lihat si ininya, syarat-syaratnya. Terus habis itu tinggal kalian masukin angka-angkanya. Kayak ini, A-nya 10, kalau misalnya A-nya mulai dari 10, BC berarti 10 tambah 10 gitu. Itu tinggal dimasukin aja sebenarnya. Cuman emang rada confusing jujur. Tapi semoga kebayang ya. Ini yang tracing, habis itu prosedur ini masih ada juga yang zoom in, zoom out ya waktu itu. Kita bahas deh ya sekalian. Karena masih ada waktu. 6. Ini prosedur zoom in, zoom out. Tapi zoom aja lah supaya pendek. Jadi soalnya itu adalah ukuran gambar. Jadi masukan adalah 2 baris. Baris pertama itu
berisi panjang dan juga lebar. Ini baris 1. Baris 2-nya adalah simbol S. S itu skala. S itu skala. Terus abis itu bernilai di depan skala itu kan ini zoom out, zoom in. Jadi ada plus dan minus ya. Jadi plus itu zoom in, minus itu zoom out. Jadi kita langsung aja kayak supaya kebayang seperti biasa contoh masukannya. Ini kalau nggak salah tuh kalian udah ngerjain ya kemarin. Jadi supaya lebih ini kita bahas dulu aja. Ini kelas 4, terus habis itu ini keluarannya 2560, 1280. Ini tuh ngitung skala sih, biasanya tinggal 640 dikali 4 atau di kalau plus itu dikali, kalau minus itu dibagi. Supaya kebayang, kita lanjut aja langsung ke programnya. Program gambar. Jadi yang pertama tadi kamusnya ada W. W itu adalah ini panjang, lebarnya itu H. Tinggal W, H, skala, integer. Nah, status plus minusnya itu kan dia simbol ya. Jadi kita anggap S, terus ini char. Nah, terus pertama kita input dulu tadi sesuai si IS-nya ini. Inputnya adalah W dan H di baris pertama. Terus inputnya adalah S dan skala di baris kedua. Nah, ini tuh sebenarnya bisa pakai scan, kalau di Golang bisa pakai scan line, cuman karena di sini kita ubah jadi 2 aja sesuai soalnya karena dia mintanya 2 baris. Terus abis itu pertama syaratnya kita kerjain syarat yang skala dulu nih. Syarat yang ini, yang plus minus itu. If si S-nya itu plus, nah ini takut lupa juga kalau pas bikin, kan ini kan S itu karakter kan. Kalau ini jangan lupa pakai tanda kutip 1 ya. Terus habis itu kalau misalnya dia plus itu, kita tinggal panggil prosedur, nanti kita bikin prosedurnya zoom in, isinya ini skala. Nah, habis itu else if S sama dengan minus, sama dengan minus, ini berarti kita pakai zoom out sama W dan H dan skala. Terus kita and if, habis itu kita output W dan H-nya, W dan H yang setelah dihitung. Terus kita lanjut ke prosedur zoom in-nya. Kira-kira sih sebenarnya zoom in sama zoom out tuh sama, nggak jauh beda, cuma beda di dibagi atau dikalinya. Nah, itu tuh bisa digabungin sebenarnya. Sebenarnya tuh gini, jadi bisa yang si syarat ini tuh digabungin di zoom in zoom out itu kita bisa bikin satu prosedur, dan yang si syarat ini dimasukin ke sini prosedur baru itu. Tapi karena ini supaya lebih mendetail dan supaya nggak pusing, jadi dibagi 3, main, zoom in dan zoom out. Tapi bisa banget cuman main sama satu prosedur aja, prosedur gambar gitu. Bisa, cuman ini aku ngikutin arahan di LMS jadi pakai yang dibagi gini. Tapi kalaupun mau digabungin dan hasilnya sama, itu juga nggak apa-apa. Jadi pertama W dan H itu integer. Habis itu ini itu skala, integer juga. Terus habis itu kita langsung aja ke algoritmanya. Ntar pas udah dikerjain pasti kebayang nih. Jadi ini W, terus habis itu dikali W dikali skala. Ini H dikali skala. Terus habis itu ini N prosedur. Nah, zoom out itu basically sama,
Cuman bedanya itu di zoom out itu tuh dibagi. Jadi zoom out itu sama, cuma bedanya ini bukan dikali, tapi dibagi. Atau bisa juga pakai div supaya lebih kayak Doc. div. Nah, udah. Nah, sebenarnya kalau mau lebih singkat, ini bisa digabungin. Jadi gini nih kurang lebih. Yang si if-nya di sini aja lah ya supaya kelihatan. Misalnya if-nya s sama dengan plus, kita tinggal kita tinggal masukin si ini. Ini kalau misalnya kalian males bikin banyak lagi itu apa sih? Terus habis itu then kalian tinggal kayak gitu. Terus else if s sama dengan minus, then tinggal masukin yang ininya. Yang apa tadi? Zoom out. Salah nih, kebalik. Bentar, sorry. Kita copy dulu. Ini kayak gini. Yang ini bisa karena kan yang plus itu kan nambah, jadi bisa langsung dikali. Terus tinggal and if dan beres. Ini bisa sebenarnya digabungin kayak gini dan gak harus berbagai, gak harus dibagi-bagi 3 gini. Ini ada main, ada yang zoom in, zoom out. Tapi kalau misalnya mau digabungin juga bisa. Tapi karena ini di soalnya disuruh bilang zoom in dan zoom out, jadi ya udah. Tapi kalau misalnya kalian nanti di soalnya nggak di spesifik dibilang harus bikin zoom in dan zoom out, kalian boleh bikin kayak gini aja. Oke, ini prosedur D2, function D2. Terakhir sebelum 11.30, aku bahas satu lagi soal rekursif kali ya. Supaya lebih mudeng rekursifnya. Sebentar, kita cari soalnya dulu. Cepet aja supaya cepet beres. Oh ya, nanti notulensinya aku share. Terus, oh ini aku lupa salah kasih ininya 7. Aduh. Nanti notulensinya aku share dan absensinya juga aku kasih ke Pak Bambang ya. Jadi ini rekursif yang terakhir. Oke. Yang rada susah itu kayaknya yang faktor bilangan apa yang ini ya? Oke, ini pangkat. Ini yang kayak contoh rekursif yang lumayan basic dan sering dan siapa tahu keluar lagi yang pangkat, tapi tidak boleh pakai import math ya. Jadi biar rekursif aja. Jadi ini masukannya bilangan bulat X dan Y, terus habis itu keluaran X pangkat Y. Nah ini di sini kita langsung bikin functionnya function pangkat X, Y, T, integer, ininya integer juga. Terus habis itu masuk ke ininya, programnya. Pertama kalau misalnya Y-nya 1, itu return, ini if, then return X. Kenapa 1? Karena kalau misalnya X-nya 10. X10, Y1, jadinya kan 10 pangkat 1, jadi maka di return X-nya aja supaya nggak usah ribet dikalkulasiin nanti. Ini syarat tidak tertulis lagi kalau kalian bikin supaya running time-nya tuh berkurang gitu. Kompleksitasnya tuh berkurang, jadi nggak harus muter-muter. Terus habis itu ini else.
Selain itu, berarti kalau misalnya 2, 3, dan seterusnya, kita panggil sebelum kita panggil, kita kali si X itu kita kali ke berpangkat ke, tadi apa nama program pangkat ya? Ke pangkat X Y min 1. Kenapa ini bentuknya kayak gini? Karena jadi maksudnya adalah, kan X-nya tuh tetap sama, tapi X-nya tuh tetap sama, tapi dikali sama, jadi gini, X dikali X sebanyak Y min 1. Nah ini kan repeat terus sampai 0, jadi sampai 1, sorry. Jadi itu dipanggil terus sampai 1. Sini NF, habis itu N function. Nah, di mainnya kita tinggal panggil aja. Di mainnya ini pangkat kita tinggal X, Y integer, terus habis itu tinggal di input X dan Y-nya. Habis itu kita tinggal langsung aja lah digabungin output pangkat X, ya. Begitu. Ini karena masih ada 12 menit dan karena ujiannya besok, jadi aku bahas satu lagi tapi super ngebut, nggak apa-apa ya. Nanti catatannya aku share aja. Jadi yang ini adalah program yang paling rekursif yang sering lagi itu adalah faktor bilangan. Nih ya, cepet-cepet aja. Ini masukkan contoh, aku langsung ke contoh masukannya aja. Misalnya masukannya 5, keluarannya 1 dan 5. Karena dia faktor dari 5 itu cuma 1 dan 5. Kalau misalnya aku masukinnya 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12 gitu. Kita langsung aja ke prosedur faktor. Nah ini tuh kayak aku bilang tadi, rekursif itu bisa prosedur dan bisa function. Jadi kayak yang ini adalah prosedur. Oke, ini in, kita pakai n dan i integer. Habis itu dia kita bikin algoritmanya langsung karena nggak butuh kamus lagi. Pertama, if i kurang dari sama dengan n, berarti di dalam if kita masukin if lagi, n mod i sama dengan 0, dan output i. Ini maksudnya kalau misalnya kayak tadi 5 dibagi 1, misalnya nih ya, ini 5 dibagi 1 itu kan jawabannya adalah nggak ada. Jadi maksudnya begitu. Bukan 5 dibagi 1, sorry. Pokoknya kalau misalnya di mod 5 dibagi 1 itu kan 5. Terus nggak ada sisanya, modnya 0. Berarti itu tinggal di output aja lagi 5-nya, 1 dan 5 gitu nanti jadinya. Tapi kita panggil di sini faktor n i plus 1 karena ditambahin ke setelahnya. Jadi ini kan 5 dibagi 1 terus nyobain 5 dibagi 2, 5 dibagi 3 dan lain-lain sebagainya. Terus setelah yang itu kita bikin else. Tetap aja kita keluarin lagi n i plus 1 sama kayak tadi. Tujuannya supaya dia bisa ngeberhentiin programnya. Jadi kadang ada program yang harus tahu-tahu dimasukin lagi si faktor lagi, tahu-tahu dipanggil lagi, tahu-tahu harus masukin print ulang atau scan ulang. Itu karena kadang programnya akan running terus dan stopnya cuma bisa kayak gitu caranya. Terus habis itu ini n prosedur. Jadi contohnya nih ya, kita misalnya n itu 1 dan 5. Kita kan inputnya tuh kan n. Oh lupa belum bikin mainnya, sorry. Jadi kita bikin mainnya dulu. Faktor build n i integer, abis itu i-nya tuh mulai dari 1 ya. Habis itu kita masukin si n-nya,
kita panggil faktor n,1 n,i. Ini tuh maksudnya adalah misalnya kita masukin warna pink deh, misalnya kita masukin 5, berarti 5 itu dibagi sama i mulai dari 1, 5 dibagi 1 sama dengan 5, modnya kan 0, berarti di output lagi 5-nya, berarti di output 5 dan 1, karena gitu. Habis itu di yang sini 5 dibagi 2, 5 mod 2, itu kan dia nggak bisa kan kayak ada modnya gitu, 5 mod 2 tuh tidak sama dengan 0, jadi akhirnya nggak di output, tetap statusnya tetap 5,1 karena dia jatuhnya bukan, karena 2 bukan faktor dari 5. Begitu, semoga kebayang dan semoga nanti ini ya, bisa. By the way, aku izin ini ya, screenshot kehadiran. Bentar. Prestasi. Terus kalau misalnya kalian ada soal dapat dari quiz atau gimana yang nggak ngerti, mau ditanyain, boleh minta nomor aku aja ke Fayat. Nanti kalau misalnya aku lagi visible, bakal aku jawab dan